Allah mengangkat derajat para ulama, orang-orang yang berilmu, dengan derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menuduh ulama dengan tuduhan yang tidak benar, itu seakan-akan dia menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam apa yang ia tuduhkan kepada ulama tersebut. Yang memfitnah, mengolok-olok daripada keturunan Nabi, haramallah al-jannah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan baginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan bahwasanya al-ilmu afdalu minal amal, yaitu ilmu lebih utama daripada amal perbuatan. Sebab lantaran ilmu orang bisa jadi mulia, lantaran ilmu orang jadi dihormati, lantaran ilmu orang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka anbiya bani Israil. Ulama dari umatku, kata Nabi, memiliki derajat makom yang mulia sebagaimana makom dan derajat yang dimiliki oleh para nabi di zaman Bani Israel. Subhanallah, Allah mengangkat derajat para ulama, orang-orang yang berilmu, dengan derajat yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepatutnya kita memuliakan para ulama, bukan menghina, menghormati para ulama, bukan malah menyakiti, bahkan memfitnah, mencaci maki, ada yang sampai membunuh para ulama. Ini yang terjadi di masa-masa sekarang, yang seharusnya kita mengambil dan memetik hikmah pelajaran-pelajaran yang sudah terjadi di masa-masa yang dahulu. Sebab pernah terjadi di daerah Zubaid, Yaman, ada seorang hakim yang bernama Jamaluddin Abu Abdillah Ar-Raimi Az-Zubaidi, yang biasa dikenal dengan panggilan Al-Qadi Az-Zubaidi. Apa yang dialami oleh Al-Qadi Az-Zubaidi? Dia mati, meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Al-Qadi Az-Zubaidi meninggal dunia dalam keadaan yang sengsara, sebab lidahnya menjulur keluar dan berwarna hitam. Lantaran apa sebabnya Al-Qadi Az-Zubaidi meninggal dunia dalam keadaan seperti itu? Semasa hidupnya Al-Qadi Az-Zubaidi seringkali mencibir, mencela ulama yang bernama Al-Imam An-Nawawi. Dari kisah ini saja kita dapat mengambil hikmah. Jangan sekali-kali kita menghina, menyakiti para ulama, mencela, memfitnah, mencibir, bahkan menuduh dengan tuduhan yang tidak benar. Orang yang menuduh ulama dengan tuduhan yang tidak benar, itu seakan-akan dia menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam apa yang ia tuduhkan kepada ulama tersebut. Nah, ini pernah terjadi di masa-masa sekarang kemarin. Itu orang yang mencela ulama, mencibir, menuduh dengan membuat chat mesum, ya, memfitnah ulama. Kita punya habaib, kita punya habib keturunan Nabi, yaitu Habibuna Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Ada orang yang membuat fitnah, chat mesum Habib Rizik. Lantaran ia melakukan perbuatan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjerumuskan dirinya kepada apa yang ia tuduhkan kepada Habib Rizik. Ternyata dia yang melakukan pelecehan seksual. Masya Allah. Kita berlindung daripada itu semuanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Jangan sampai kita hidup dalam keadaan sengsara, mati dalam keadaan sengsara, lantaran kita menghina para ulama dan habaib. Para habaib merupakan keturunan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad pernah menegaskan di atas mimbar, man aza nasabi wa dhawi rahimi, siapa orang yang menyakiti daripada keturunanku. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Orang tersebut bahwasanya faqat azani, maka ia telah menyakitiku.
Wa man azani faqad azallah ta'ala. Dan siapa orang yang telah menyakitiku, maka ia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Orang-orang yang telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala, menyakiti Rasulullah, akan dilaknat di dalam hidupnya dunia maupun akhirat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 57. Wallazina yu'dzunallah wa rasulah. Siapa orang mereka yang menyakiti Allah dan Rasulnya, la'anahumullah fid dunya wal akhirah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melaknatnya dunia dan akhirat. Naudzubillah tsumma naudzubillah min zalik. Dan orang-orang yang menyakiti ahlul bait, para ulama, para habaib khususnya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga baginya. Itu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha harramal jannah ala man dzalama ahla baiti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi siapa? Mereka yang zalim kepada ahlul bait, mereka yang zalim kepada keturunan Nabi Muhammad, mereka yang zalim kepada para habaib, atau mereka yang berniat memerangi para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au a'ana lahum, atau mereka yang ingin membantu siapapun yang ingin memerangi daripada keturunan Nabi. Au sabbahum, dan mereka yang memaki-maki, yang mencaci maki, yang memfitnah, mengolok-olok daripada keturunan Nabi. Haramallah al-jannah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekian banyak peringatan-peringatan bagi kita, larangan bagi kita daripada menyakiti, menghina para ulama, atau bahkan sampai membunuh, ya, dengan dalih ketika selesai dibunuh, ini orang dalam gangguan jiwa, orang gila katanya. Dalam keadaan hidupnya di dunia saja, orang yang berani menyakiti bahkan sampai yang membunuh para ulama, rela dirinya dikatakan orang gila, rela dirinya dihina di kehidupannya. Itu baru di dunianya. Dia mau saja dibilang bahwasanya dirinya dalam keadaan gangguan jiwa, dinyatakan sebagai orang gila. Ini berarti meridoi dirinya, merelakan dirinya untuk dikatakan sebagai orang yang hina. Orang yang gila aja dia mau sehat, orang yang gila aja dia mau jadi orang yang waras. Tetapi kenapa orang yang waras rela dikatakan dirinya gila, dihinakan di hadapan manusia-manusia yang lainnya? Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Semoga kita semua terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang tercela, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.